warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Himara Podcastnya Mandua. Kembali lagi bersama aku Mutiara Galuh Kusmawardani sebagai host pada hari ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang kemarin lagi hangat-hangatnya beritanya ya tentang futsal Mandra Kebumen. Oke, boleh diperkenalkan dari Mas paling ujung? Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Permana Putra dari kelas 11 F10. Saya di sini sebagai anggota futsal Mandua. Saya Asif Ali Wahid dari kelas 11 F10. Ya, perkenalkan nama saya Toha Ramzi Mamar dari kelas 12 IPS 5. Oke, kita udah perkenalan dengan mas-masnya. Sekarang aku mau kulik pengalaman futsal dari mereka. Oke. Dari Mas paling ujung boleh ceritakan pengalaman futsal kamu. Mungkin dari pertama kali main futsal, suka futsal, terus turnamen-turnamen yang pernah diikutin. Boleh tolong ceritakan? Ya, jadi sejak saya SD, saya sering mengikuti lomba-lomba futsal antar SD. Di antara lainnya yaitu O2SN. Terus pas saya SMP, saya juga mengikuti Liga AFI Regional Bekasi. Dan sampai sekarang masih berjalan. Lanjut, boleh? Ceritakan pengalaman di hal futsal. Saya pertama kali ikut futsal itu pas SD. Turnamennya itu Aksioma. Nah terus jadi kecanduan pengen ikut futsal, kesampean sampai sekarang. Lanjut, boleh? Lanjut. Oh ya, untuk saya pertama ikut futsal itu kelas 5 SD. Ikut Akademi AS Penajung. Nah, pas ikut pertama turnamen itu U11 alhamdulillah bisa meraih juara 1. Terus ke tingkat atasnya lagi U13 Regional Kebumen AAFI bisa juara 1 juga. Terus U16 juga masih juara tapi ya juara 2. Terus juga pernah ikut Aksioma antar MTS. Terus AFP U15 tingkat Jawa Tengah juga pernah juara 3 di Tegal. Terus AFP se-Jawa Tengah juara 3 di Solo. Ternyata banyak banget kejuaraannya. Oke, jadi kalau kesulitan kayak mungkin kita kalau misalnya mempunyai hobi dan ikut lomba, turnamen dan lain-lain mesti ada sebuah kesulitan pada diri kita sendiri. Boleh ceritain mungkin? Jadi kesulitan selama bermain futsal diantaranya ya harus mengatur pola makan, juga konsisten latihan, jangan begadang, dan yang terpenting jaga pola tidur. Itu sih paling. Lanjut. Kesulitannya itu paling ya jaga pola makan, jangan rokok, nggak boleh minum yang kayak gitu lah ya, tahu sendiri. Iya, tahu. Lanjut. Ya, untuk kesulitannya dari saya pribadi yaitu jaga fisik. Kalau menurut saya futsal itu yang paling penting fisiknya. Mungkin kalau main bola kan itu bisa ada jeda waktu buat berjalan, tapi kalau futsal harus dipaksa untuk lari setiap mainnya. Ternyata kesulitannya juga rata-rata sama ya, menjaga fisik, terus pola makan dan lain-lain. Jadi untuk preparation di perlombaan atau turnamen di Unimogo ini, kalian kemarin itu persiapannya itu ngapain aja? Ya, selama mungkin ada 1 bulan lebih kita mempersiapkan untuk turnamen Unimogo ini. Di antaranya ada fisik, agility, endurance dan lain-lainnya. Dalam 1 minggu kalian latihan berapa kali? Dalam 1 minggu kita latihan 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu. Bertepatan di GOR. GOR, oke. Jadi kalian tuh udah latihan
1 bulan kan, itu udah menurut kalian tuh termasuk lama atau waktu mepet itu kalau tadi 1 bulan? Untuk waktu 1 bulan itu sebenarnya itu waktunya terlalu mepet. Biasanya normalnya itu kalian kalau turnamen itu berapa bulan? Biasanya sebelum pertandingan itu kita mempersiapkan 3 bulan atau 4 bulan sebelum pertandingan. Ternyata mepet banget. Oke, jadi dengan jangka waktu 1 bulan kalian itu bisa dapat juara 1. Itu strateginya tuh kok bisa gitu loh, kok bisa? Strateginya yaitu harus kuat mental, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya, oke. Kemudian ya aku alihkan topik pembicaraan ke hari ketika kalian ada di turnamen kemarin. Udah ceritain nggak kemarin gimana aja musuhnya, siapa aja, terus sulit nggak nih kemarin lawan mereka, terus kayak mungkin pengalaman kalian aja lah yang kemarin itu. Ya siapa dulu deh, terserah. Ya untuk di sana ya lawan-lawannya cukup berat karena lomba Unimoge ini enggak hanya di Kebumen saja, juga ada dari kabupaten tetangga kayak ya Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Jadi menurut saya lawannya cukup berat. Untuk match pertama kita lawan Semanda, skor akhir itu 1-1 terus dilanjut dengan adu penalti, skornya itu 3-2. Untuk match kedua kita lawan Man 4 Gombong A, skornya itu 4-0. Nah, match ketiga kita lawan Man 3 Cilacap dengan skor akhir 3-1. Dilanjut dengan partai final, lawannya itu Man 4 Gombong B dengan skor 2-2. Dilanjut dengan adu penalti, skornya itu 3-1. Terus tadi kan masnya menjelaskan di sana tuh lawannya tuh susah-susah. Boleh nggak sih jelasin ke penonton nih, mungkin ada yang belum tahu rules atau peraturan dari futsal, kemudian istilah-istilah yang mungkin masih asing di telinga para pendengar, boleh dijelaskan? Ya mungkin kita jelasin dulu dari posisi-posisi pemain futsal ya. Dari pertama yaitu goalkeeper. Nah buat kiper Mandua itu ada Mas Wafi dan Mas Akil ya. Dan untuk ke depan lagi ada posisi angkor itu yang menjaga pertahanan kita. Ada Alvan, saya termasuk juga angkor, dan Kamil. Terus untuk posisi depannya lagi ada flank yang biasanya mengacak-ngacak pertahanan lawan. Ada Mas Lutfi, terus Yafi, Yasif, dan Randy. Ya, untuk kedepannya lagi ada pivot untuk biasanya menahan bola dan tugasnya mencetak gol. Seperti untuk pemain pivot Mandua ada Nibras dan Rapip. Iya, ternyata dalam futsal itu banyak juga ya posisi-posisinya. Oke, untuk strategi kalian, tim kalian tuh kemarin pas turnamen itu bagaimana, boleh dijelasin ke penonton? Strategi kita ketika defense kita main man to man dan juga ceng. Ketika menyerang kita menggunakan strategi diamond. Ya mungkin belum ada yang belum tahu man to man itu apa. Man to man itu ketika lawan
bergerak harus diikuti terus. Nah, maksudnya misal pivot ke depan berarti harus ada, maksudnya satu orang itu memegang satu orang. Nah, ketika ceng itu bahasa Indonesia kan ganti ya, berganti. Nah, ketika ada perputaran pemain di situ, nah tetap ngomong ceng biar enggak miskomunikasi. Kemudian kesan kalian kemarin di Unimugo itu fast competitionnya tuh kayak kalian tuh deg-degan gak sih kemarin pas di sana, kayak mesti ketemu lawan-lawannya, kata kalian kan susah-susah, terus kayak berat juga mungkin ya untuk turnamen ini. Boleh diceritakan kesan dari turnamen kemarin? Kesannya yang pasti lelah, terus juga capek, tapi semua itu tertutup karena kita juara 1. Misalnya ya Haru bisa mendapatkan juara 1, dan juga ada pemain dari kita itu ada yang sampai nangis di partai final. Nah, pas pertandingan itu ada yang apa itu namanya, bunuh diri. Boleh diceritain maksudnya bunuh diri gimana? Bunuh itu nanya masukin bola ke gawang Sendiri. 2 kali dia masukin. Aduh, sampai nangis lagi. aduh. Ternyata juga ada momen unik, sangat unik ya. Boleh lanjut ceritakan kesannya kemarin? Ya, kesan dari saya sangat senang dan bangga karena bisa membawa nama Aman 2 bisa juara di turnamen Unimugo ini, dan jujur sangat bangga karena kita bisa menyingkirkan juara bertahan turnamen Unimugo selama bertahun-tahun. Ya kita sangat bangga. Ya, sangat bangga. Oke, terus menurut kalian pelajaran apa yang kalian dapatkan dari turnamen kemarin? Pelajaran yang kita dapetin pastinya latihan lebih giat lagi karena musuh-musuh di sana semakin berat, dan juga lebih fokus untuk menjaga fisik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari event kemarin adalah jangan puas dengan hasil yang sekarang, karena kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa. Dan kuncinya satu, lebih giat lagi latihannya. Jangan menyerah, tetaplah semangat karena musuh-musuh di luar sana masih banyak yang lebih kuat daripada kita. Ya, untuk pelajaran yang bisa diambil, satu, latihan karena sejago-jagonya, sepintar-pintarnya orang mempunyai bakat dari lahir, kalau memang tidak diasah pasti akan hilang dan percuma. Oke, mungkin 3 kata-kata bijaksana tadi akan menutup podcast kita hari ini. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dari kalian? Ya, sebelum podcast ini ditutup, saya mewakili semua tim Futsal Manda mengucapkan terima kasih buat Mas Huda sebagai ofisial dan pelatih Futsal Mandua, dan termasuk juga alumni Mandua yang sudah berjuang dan berusaha buat keberhasilan Futsal Manda. Dan gak lupa juga buat para alumni yang membantu latihan atau di bidang lainnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga ucapan tersebut dan rasa terima kasih tersebut bisa sampai kepada yang mereka sebutkan. Oke, jadi mungkin ini sudah cukup lama kita berbincang-bincang soal futsal dan turnamen di Unimugo. Saya Mutiara Glogus Mauladani mengucapkan terima kasih juga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke YouTube OSIS Man 2 Kebumen. Dan ya, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.